Al-Quran mengatakan begini dalam surah Al-Imran, itu Allah mengatakan begini, walaqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan minhum. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar bagi orang beriman. Jadi Allah mengatakan Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada orang yang beriman. Nikmat yang mana itu? Dilanjutkan dalam ayat itu, iz ba'atsa fihim rasulan minhum, di mana Allah telah mengutus seorang rasul di antara manusia itu sendiri. Artinya apa? Ternyata Nabi Muhammad itu adalah nikmat yang besar, karunia Allah yang besar bagi kita umatnya. Lalu salahkah ketika kita bergembira ketika kita dapat nikmat? Tidak salah. Salahkah kalau kita jadikan momentum Maulid ini untuk kembali memperbaharui sejarah kita kepada Nabi? Tidak salah. Kenapa? Allah mengatakan, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah, maka sering-seringlah engkau membicarakannya. Karena Nabi adalah nikmat Allah, maka sering-sering kita membicarakan Nabi. Sekarang apa buktinya? Kalau Nabi itu adalah nikmat yang besar, apa buktinya? Salah satu buktinya bahwa Rasulullah adalah nikmat yang besar bagi kita, karena kita dibedakan oleh Allah dengan umat-umat terdahulu. Coba baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sekitar lembaran keempat. Allah mengatakan, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sebagaimana kalian telah tahu, kata Allah, minkum fis sabti faqulna lahum, itu dulu umatnya Nabi Musa. Kalau hari Sabtu, karena hari Sabtu itu hari rayanya umatnya Nabi Musa. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, hari Jumat. Umatnya Nabi Musa itu hari Sabtu. Allah mengatakan, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Itu umatnya Nabi Musa kalau hari Sabtu dia melakukan perbuatan dosa, apa akibatnya? Kunu qiradatan khasiin. Langsung dikutuk pada saat itu menjadi monyet-monyet yang hina. Begitu dia melakukan dosa, langsung dikutuk menjadi monyet yang hina. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad tidak terjadi seperti itu. Coba kita bisa bayangkan, Pak, setiap kita melakukan dosa pada hari Jumat, lalu kita dikutuk menjadi monyet, kira-kira apa jadinya, Pak? Pasti banyak monyet di pasar. Pasti banyak monyet berkeliaran naik mobil mewah karena tidak pergi salat Jumat. Bahkan mungkin juga ada monyet di tengah-tengah kita. Kalau itu yang terjadi, tetapi ternyata umatnya Nabi Muhammad tidak terjadi. Nabi Musa hari Sabtu kau berdosa, langsung dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina. Nabi Nuh, bagaimana umatnya Nabi Nuh? Begitu dia tidak mengikuti seruan Nabi Nuh, satu kali angkat tangan Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sekali-sekali engkau sisakan orang-orang yang ingkar kepada ajaranmu di antara umatku ini. Lalu Tuhan bertanya, Nuh, kenapa doamu seperti itu? Singkat alasannya Nabi Nuh, wala yalidu illa fajiran kafara. Karena kalau mereka hidup dan melahirkan, pasti anaknya juga akan mengingkari ajaranmu. Satu kali Nabi Nuh angkat tangan, turun bencana. Apa yang terjadi pada saat itu? Tenggelamlah bumi selama 40 hari 40 malam. Datang air bah, banjir. Begitulah bahayanya doanya seorang nabi. Satu kali saja angkat tangan, tenggelam bumi. Dan ada doa hari ini yang sama mustajabnya dengan doanya Nabi kepada umatnya. Siapa itu? Doanya bapak ibu, doanya orang tua kepada anaknya. Ad-du'aul walidu li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya itu sama mustajabnya, sama keramatnya doanya Nabi kepada umatnya.
maka jangan pernah kita doakan anak kita kepada hal-hal yang tidak baik, karena doanya orang tua sangat mustajab. Bahkan ulama kita mengatakan, walaupun sekiranya orang tuanya adalah orang tua pendosa, kalau yang dia doakan adalah anaknya, maka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini lain pembahasannya, Pak. Kalau kita mau bahas ini panjang. Kita kembali kepada persoalan Nabi tadi. Kenapa umatnya Nabi Muhammad tidak langsung diazab? Kenapa ketika kita berdosa tidak langsung diazab seperti umat-umat terdahulu? Ternyata terungkap bahwa Nabi itu pernah minta kepada Allah. Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau langsung mengazab, jangan langsung engkau turunkan musibah, bencana, hukuman kepada umatku ketika melakukan perbuatan dosa, tapi berikan kesempatan bertaubat. Makanya itu kita umatnya Nabi Muhammad dijamin oleh Allah, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Selama masih ada nafas keluar masuk, Allah masih membuka lebar pintu taubat untuk kita, selama belum keluar nafas terakhir. Karena memang kita diberikan kesempatan bertaubat. Namun demikian, Allah mengatakan begini, Muhammad, saya terima doamu. Saya tidak akan azab umatmu seperti umat-umat terdahulu ketika melakukan perbuatan dosa. Tapi ada 3 dosa ketika dilakukan oleh umatmu, pasti akan saya azab dunia dan akhirat. Jadi ada 3 dosa yang tidak mempan dengan permintaannya Nabi. Yang mana itu? Allah mengatakan, dosanya umatmu yang melakukan perzinahan akan kena azab dunia dan akhirat. Dan salah satu dalam hadis, azab yang bisa menimpa orang-orang yang melakukan perzinahan adalah turunnya penyakit yang tidak bisa ditemukan obatnya. Makanya jangan heran kalau sekarang ada namanya penyakit AIDS, yang diyakini bahwa salah satu penyebab terbesarnya adalah seks bebas, dan sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Yang kedua, akan saya azab di antara umatmu dunia dan akhirat yang memutuskan tali silaturahim, orang yang qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahmi akan terkena hukuman dunia dan akhirat. Paling tidak orang kalau banyak musuhnya itu kewalahan. Kenapa kewalahan? Mau masuk di lorong A takut masuk, ada bombekku di situ, ada musuhku di situ. Mau datang maulid, tidak mau datang maulid, ada Tony Anu di sana. Mau datang di pesta pengantin, ada Anu di sana, tidak mau saya ke sana. Akhirnya stres, tinggal di rumahnya stres sendiri, lama-lama kena penyakit darah tinggi, stroke, ya meninggal. Maka Nabi mengatakan, orang yang rajin menyambung tali silaturahmi itu panjang umurnya dan dimurahkan rezekinya. Kenapa? Selalu bahagia perasaannya. Di mana ada orang kumpul-kumpul, ada teman saya di situ, pasti bahagia. Karena orang yang silaturahmi banyak rezekinya. Kita ini hadirkan kita silaturahmi. Kita silaturahmi pulang sebentar, pasti ada rezeki kita bawa pulang. Paling tidak ada yang kita makan sebentar. Kenapa kita datang silaturahmi? Yang ketiga, orang yang kena azab dunia akhirat, seorang anak yang berdosa kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang berdosa kepada kedua orang tuanya itu langsung kena azab dunia dan akhirat. Kenapa? Karena orang yang paling berjasa dalam diri kita adalah orang tua kita. Coba kalau kita mau merenung Bapak Ibu sekalian, apapun keadaan kita hari ini, sesukses apapun kita hari ini, sehebat apapun kita hari ini, dari mana kita peroleh itu? Apa jasa kita? Apa keadaan kita hari ini? Adalah jasanya orang tua kita. Kalau mau tahu di mana keberhasilan kita, lihat nanti anak-anak kita. Disitulah dilihat keberhasilan kita. Jangan pernah merasa berhasil kalau hari ini kita punya harta kekayaan, kita punya jabatan. Jangan pernah merasa bahwa saya orang sukses, karena itu adalah bukti keberhasilan orang tua kita.
Kalau mau tahu di mana keberhasilan kita, lihat nanti anak-anak kita. Apa jadinya anak kita? Disitulah keberhasilan kita. Gagal dan berhasilnya kita. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua kita. Bahkan ada kata orang bijak mengatakan begini. Satu orang ibu mampu memelihara 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu mampu memelihara satu orang ibu. Saya ulangi. Satu orang ibu itu mampu memelihara, mendidik dan membesarkan 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa memelihara satu orang ibu. Begitu keramatnya peran seorang ibu. Maka pantas ketika di zaman Nabi ada seorang datang bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya hormati?" Apa jawaban Nabi? Ummuka, ibumu. Sumbaman ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sumbaman ya Rasulullah. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu lagi. Nanti yang keempat baru Nabi mengatakan abuka, bapakmu. Ibumu, ibumu, ibumu. Baru yang keempat adalah bapakmu. Kenapa Allah memberikan kedudukan begitu besar kepada seorang ibu? Karena orang yang paling merasakan penderitaan mulai dari mengandung kita, melahirkan, membesarkan kita adalah ibu kita. Ada 3 peranannya seorang ibu yang tidak akan mungkin sampai hari kiamat tidak akan mungkin diambil alih oleh seorang bapak. Dan Rasulullah baru dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal. Kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh Aminah mengandung anaknya tanpa kehadiran seorang suami yang seharusnya ada selalu menguatkan dan memberikan semangat. Kita bisa bayangkan bagaimana penderitaan Aminah ketika akan melahirkan anaknya tanpa kehadiran seorang suami di sampingnya. Makanya lagi-lagi terbukti kehebatan seorang ibu. Ada banyak tokoh di muka bumi ini, orang besar, orang hebat di muka bumi ini, hanya dipelihara dan dibesarkan oleh seorang ibu tanpa kehadiran seorang bapak, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam menjadi tokoh besar, menjadi seorang nabi, hanya dibesarkan oleh seorang ibu tanpa kehadiran seorang ayah. Bahkan Thomas Alva Edison yang menemukan listrik dibesarkan oleh seorang ibu tanpa kehadiran seorang ayah. Tapi sejarah tidak pernah mencatat ada tokoh besar yang lahir hanya dibesarkan oleh seorang ayah tanpa seorang ibu. Begitu kehebatan kehadiran seorang ibu. Makanya agama menempatkan seorang ibu di atas derajatnya 3 kali lipat dibandingkan dengan derajat seorang bapak atau laki-laki. Kenapa? Pertama, peranan seorang ibu yang tidak akan mampu diambil alih oleh seorang bapak, mengandung. Tidak ada bapak ibu laki-laki yang bisa mengandung. Ya kalau mirip-mirip orang mengandung banyak nih. Saya juga sudah mulai ini. Ya. Tapi tidak ada laki-laki yang bisa mengandung. Dan disitulah salah satu penderitaan terberat perempuan. Bayangkan 9 bulan. Bulan pertama tidak ada yang enak. Tidur tidak enak, makan tidak enak. Dekat suaminya dibilang busuk, jauh suaminya menangis cari suamiku di mana. Bahkan ada orang ngidam helikopter, mau sekali pegang-pegang kepala helikopter. Nah bilang suamiku, kepala aku mau pegang-pegang. Nah bilang tidak, harus helikopter. Nah ini yang susah yang begini. Bahkan ada dulu teman saya itu ngidam lemari. Apa maksudnya? Nanti enak perasaannya kalau naik di atas lemari duduk-duduk. Itu sudah penderitaannya luar biasa. Belum lagi ketika sudah besar kehamilannya, tidur bawa anak, ke pasar bawa anak. Semua kita bisa bayangkan ini kandungannya seorang ibu. Kemana-mana saya tidak bisa memberikan gambaran Bapak Ibu bagaimana beratnya hamil, karena saya tidak pernah hamil. Tapi kebetulan istri saya juga perempuan.
Dan saya lihat betul bagaimana penderitaan istri saya ketika hamil. Tidur kalau berbaring kayak nomor 3, menelentang kayak kubah masjid, tengkurap kayak jungkat jangkit, semua serba salah. Itulah penderitaan yang dirasakan seorang ibu yang tidak dirasakan oleh seorang bapak. 9 bulan lamanya. Apalagi penderitaan seorang ibu ketika dia melahirkan, di situ hanya ada 2 pilihan, setengah mati dan mati. Hanya ada 2 pilihan. Tidak ada orang melahirkan ketawa-ketawa. Sampai ada ibu-ibu itu bersumpah, tidak mau mentom maka saya melahirkan, tidak mau maka melahirkan. Kenapa? Sakit sekali. Sekalinya selesai melahirkan 4 bulan, 5 bulan, datang lagi di dokter, periksa. Dia bilang, hamil kit lagi ini bu. Dia bilang, iya kah? Bilang, iya, hamil kit lagi. Dia bilang, dokter tidak dimakan kah itu obat yang kukasih kit dulu? Dia bilang, kumakan ji. Kenapa cepat sekali hamil lagi? Dia bilang, bagaimana tidak hamil kit lagi? Nah, leher obat baru di leher, sarung sudah di lutut. Bersyukur Tuhan memang menciptakan perempuan itu lentur tulangnya. Beda dengan tulangnya laki-laki. Jadi jangan heran kalau lihat ke ibu-ibu dibonceng dari Pokang ke Pasar Tasik, bonceng samping. Bisa. Kenapa bisa? Karena memang perempuan lentur tulang belakangnya. Tapi jangan coba laki-laki mau bonceng samping dari Pokang ke Tasik. Sampai ke sana yang kita cari pertama penjual minyak gosok. Yang kedua memang tidak baik pada tahu sekali orang bilang bencong ki. Apalagi pekerjaannya ibu yang tidak bisa digantikan laki-laki. Menyusui. Tidak ada anak laki-laki yang bisa menyusui.